Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Khalis, guru pendidikan agama Islam di SMK Mardika, Jakarta. Saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang bukti beriman, menepati janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Dengan model pembelajaran PBL di kelas 11 MP1, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama PAI. Allahu Akbar. Luar biasa semangat kalian pada pagi hari ini. Untuk menjaga semangat kita pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Siap semuanya? Siap. Oke. Baik, semuanya berdiri. Hitungan ketiga dimulai. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih semuanya. Duduk kembali. Baik, anak-anak, selanjutnya Bapak akan cek kesiapan belajar kalian pada pagi hari ini. Ya. Baik semuanya, seragamnya hari ini seragam apa? Hari Selasa. Pakai dasi semuanya? Sepatunya warna apa? Pakai kaos kaki semua? Ya, semua sudah siap belajar ya? Alat tulisnya sudah disiapkan? Anak-anak, kalau sudah siap, kita lanjut dengan berdoa. Untuk ketua kelas Noval, dipimpin untuk berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya Bapak mau cek kehadiran kalian semua. Bapak absen dulu ya. Absen yang pertama Arya, Amanda, Kadafi, Haikal, Naya. Hadir semua ya? Alhamdulillah, luar biasa ya, hadir semua. Baik, anak-anak semua, terus ya dipertahankan kehadiran kalian sampai di pelajaran berikutnya. Baik anak-anak, selanjutnya sama-sama kita
menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, dimohon untuk berdiri. Kepada Ananda Jihan, mohon dipimpin. Baik teman-teman semua, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila bersatu, dan kita hidup bersama. Berikan di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, mohon duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan menanyakan perasaan kalian pada pagi hari ini. Gimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Senang semua? Alhamdulillah ya. Baik anak-anak semua, selanjutnya Bapak akan memberikan motivasi. Ya, ingat untuk pelajaran PAI, ya kalian harus memiliki jiwa-jiwa semangat. Karena dengan PAI ini kita akan sama-sama bisa mengetahui ya apa saja yang Allah perintahkan, baik yang ada di dunia, seputar dunia ini, kehidupan kita sehari-hari maupun yang berkaitan tentang akhirat. Ya, semangat ya. Semangat luar biasa. Baik anak-anak, selanjutnya mari seperti biasa dengan pembiasaan tadarus Al-Qur'an, kita sama-sama membaca tadarus ya Al-Qur'an surah Al-Qari'ah. Ya, kemarin kita membaca surat At-Takasur, sekarang kita baca surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, baik, selanjutnya kita sama-sama saling bersepakat ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, kesepakatan yang pertama, setiap kali kalian izin untuk keluar kelas, untuk ke toilet, kita sama-sama sepakat ya, bergantian. Jadi satu-satu, tidak boleh sekali izin 2 orang atau 3 orang ya. Jadi 1 orang bergantian. Nah, kemudian selanjut kesepakatan yang kedua, jika Bapak menerangkan materi, kalian semua wajib menyimak dengan baik. Nah, kalau ada ditemukan di antara kalian yang berisik, apa kesepakatan kita? Diapakan? Suruh keluar. Sepakat semua suruh keluar? Sepakat ya. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya, anak-anak, Bapak akan mengulang kembali pembelajaran yang sudah pernah sama-sama kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu bab 1 bukti beriman ya. Bab 1 yaitu berpikir kritis,
dan mencintai iptek. Apa itu iptek? Nah, dari pembelajaran ini, ya, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya, berpikir kritis dan mencintai iptek itu sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui satu, pikiran kita, dua, ilmu kita. Ya. Bagaimana kita bisa menjadikan pikiran kita, ilmu kita itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Melalui pembelajaran saat ini, yaitu di bab 2 yang akan kita bahas, ya, itu jauh, ya, lebih jauh lagi tahapannya, bagaimana kita bukan hanya beriman kepada Allah melalui bentuk ilmu dan pikiran saja, melainkan dengan sikap dan perilaku kita sehari-hari dengan cara, satu, memenuhi janji, kemudian apa yang kedua? Mensyukuri nikmat, memelihara, menutupi aib orang. Nah, ini lebih jauh lagi bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan sehari-hari kita. Oke, pertanyaannya dan mungkin bisa menjadi renungan kita. Adakah orang yang cerdas, orang yang berilmu, orang yang menguasai ilmu, pengetahuan teknologi, tapi ya, dalam kehidupan seharinya dia sering ingkar janji. Dalam kehidupan seharinya dia sering apa? Tidak menjaga lisannya. Perkataannya kotor, perkataannya kasar dan yang lain-lainnya. Atau dia orang yang cerdas tetapi dia sering mengumbar aib orang lain. Atau dia tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Ada gak seperti itu? Ada. Nah, melalui bab ini kita akan sama-sama mengulas, ya, bagaimana agar kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepada Allah melalui kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Bapak ingin bertanya dulu. Coba, pernahkah kalian membuat janji kepada orang tua atau teman, dan bagaimana perasaan kalian jika janji itu tidak ditepati? Ada yang ingin menjawab? Saya mau, Pak. Ya, Muslimah silakan. Rasanya tuh malu dan nggak enak kalau saya nggak bisa nepatin janji saya. Terus saya bisa membuat orang yang saya udah janji itu merasa kecewa dan tidak dapat mempercayai saya lagi. Wow, luar biasa jawabannya. Terima kasih Muslimah. Oke. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, anak-anak semua. Yang pertama, dapat menganalisis cabang iman. Jadi semua Bapak harapkan bisa menganalisis cabang iman. Apa aja cabang imannya? Satu, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain dengan benar. Tujuan yang kedua, mempresentasikan. Kalian dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Poin yang ketiga, tujuan yang akan kita sama-sama dapatkan itu membiasakan membiasakan sikap tanggung jawab untuk memenuhi janji, kemudian mensyukuri nikmat, memelihara lisan, serta menutupi aib orang lain. Dengan apa? Dengan tepat. Ya, baik, luar biasa. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan lihat. Ya, Bapak akan tampilkan sebuah video, ya, video kasus, ya, tentang ingkar janji. Ya, mohon disimak baik-baik, ya. Kasusnya ada 3 kasus, ya. Kemudian yang kedua ada kasus mereka-mereka yang menebar aib orang lain, ya. Kemudian tidak menjaga lisannya dan yang lain-lainnya. Baik, semuanya kita sama-sama saksikan. Yang pertama hati-hati karena modus penipuan ini masih terjadi. Kali ini modus penipuan ini terjadi pada penjual kosmetik yang Baik anak-anak, itu kasus yang pertama tentang ingkar janji. Selanjutnya kita akan lihat video kasus yang kedua. Ya. Video kasus tentang berita hoax. Ya, mari sama-sama kita saksikan. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax umumnya ditulis sedemikian rupa agar pembaca percaya dengan berita.
Baik, anak-anak, selanjutnya kita lihat dan sama-sama saksikan kasus yang ketiga, cyberbullying ya. Menyebarkan aib orang lain. Perintah pahit akan selalu ikut di kehidupan kita. Dengan segala caranya. Coba Bapak mau tanya nih, berita hoax ya. Apa berita yang pertama yang tadi disampaikan oleh video? Tentang babi ngepet. Berarti babi ngepet itu benar atau hanya rekayasa saja? Rekayasa ya, ternyata mereka membuat rekayasa. Mulai dari ceritanya dia buat, dari babinya dia beli, ya kan? Ternyata itu semua rekayasa. Berarti ini apa? Kalau dalam pembelajaran kita tidak menjaga lisan. Baik. Selanjutnya video yang ketiga. Video apa? Apa yang kalian dapatkan dari video ini? Sakitnya dibully. Sahab ya, betul, luar biasa. Ya. Contoh, ada yang bisa memberikan contoh? Ya. Kasus cyberbullying seperti apa contohnya? Ngatain orang tua, menghina orang tua ya. Nah, itu termasuk. Ada lagi yang ingin memberikan contoh? Ya, kasus cyberbullying menghina fisik, betul. Luar biasa ya. Baik. Selanjutnya, Bapak akan tampilkan sebuah poster tentang bukti beriman. Yang pertama, apa yang pertama anak-anak? Memenuhi janji. Yang kedua apa? Mensyukuri nikmat. Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Oke, kita sama-sama lihat. Ya. Poster yang pertama yaitu memenuhi janji. Menepati janji sekecil hari ini akan menumbuhkan kepercayaan besar di masa depan. Oke, yang pertama, pengertian janji. Coba tolong dibacakan, Karisa. Adalah menepati apa yang Telah diucapkan, telah diucapkan, disepakati, disepakati, atau dijanjikan atau dijanjikan kepada kepada Allah Subhanahu. Ya, baik. Terima kasih, Karisa. Selanjutnya, coba Kadafi. Yang kedua, gagasan utama dari memenuhi janji apa? Gagasan utama, seorang mukmin sejati selalu menepati janji, karena hal itu adalah bukti keimanan dan tanda akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga, muslimah. Nilai positif menepati janji apa saja? Yang pertama, membangun kepercayaan. Ya. Kedua, menemukan tanggung jawab. Yang ketiga, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, terima kasih. Yang keempat, akibat mengingkari janji. Coba, Haikal. Yang pertama, hilangnya kepercayaan orang lain. Yang kedua, dicap sebagai orang munafik. Dan yang ketiga, mendapat dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya contoh sikap memenuhi janji, datang tepat waktu saat sudah berjanji. Ya, untuk bertemu atau melaksanakan tugas. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan atau tugas sekolah sesuai waktu yang telah disepakati. Baik. Anak-anak, selanjutnya kita sama-sama untuk kembali rasa semangat kita muncul, kita ice breaking dulu ya. Oke, yuk sama-sama berdiri. Yuk sama-sama berdiri. Oke, sekarang kita ice breaking yang kedua ini bertema tepuk janji fokus. Oke, apa namanya? Sudah siap semua? Masih semangat? Oke, sama-sama tepuk janji fokus. Semangat bersemangat.
Fokus janji, fokus. Fokus saya bisa, fokus saya bisa. Fokus saya paham. Wow, luar biasa. Terima kasih semuanya, duduk kembali. Anak-anak, selanjutnya Bapak akan bagi kelompok ya sesuai dengan materi kita, yaitu memenuhi janji. Oke, selanjutnya Bapak ingin membagi kelompok. Sudah terbagi kelompok ya duduknya ya? Wah, luar biasa nih, sudah hebat sekali ya. Untuk kelompok yang pertama, Bapak tunjuk ya. Ini kelompok pertama ya. Kalian diberi nama janji. Kelompok janji. Apa namanya? Janji. Baik, selanjutnya kelompok yang kedua, kelompok nikmat. Apa namanya? Nikmat. Ya, sekali lagi. Nikmat. Selanjutnya Bapak akan memberikan ya lembar kerja peserta didik ya, LKPD. Kelompok 1, kelompok 2. Baik, sekarang dari setiap kelompok ya membuat poster ya berupa sub materi yang sudah Bapak sampaikan, yaitu bukti beriman. 1, apa bukti beriman? Memenuhi janji. 1, kelompok 1 memenuhi janji. Yang kedua apa? Syukuri nikmat. Yang ketiga? Yang keempat? Nah, baik. Sekarang Bapak berikan waktu ya, kalian membuat poster ya, poster sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan dari cabang bukti beriman. Baik, silakan anak-anak dikerjakan membuat posternya. Semua, setiap kelompok masing-masing yang telah mempresentasikan dari hasil poster kalian yang sudah kalian buat, keren-keren sekali ya. Baik, selanjutnya kita sama-sama mengecek ya, melihat kembali dari semua tugas yang sudah Bapak berikan kepada kalian ya. Yang pertama, coba untuk menempati janji ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempresentasikan dari apa yang sudah kalian buat ya. Dari kelompok 1, apa kelompok 1 judulnya? Kelompok 2, kelompok 3, memelihara lisan. Yang kelompok 4, bagaimana anak semua, sudah siap? Siap dipresentasikan hasilnya? Oke, kira-kira mau dari kelompok mana dulu nih? Oh ya, kelompok 1 ya. Apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran memenuhi janji? Silakan berdiri. Nah ya. Makna yang diketik yaitu 1. Disiplin dalam tanggung jawab, menepati waktu dan janji dalam menyerahkan tugas atau amanah. 2. Kejujuran dan kepercayaan, menjaga komitmen menjadikan seorang dipercaya oleh orang lain. Dan 3. Akhlak terpuji, menepati janji adalah bukti keimanan dan karakter seorang muslim yang baik. Wow, luar biasa. Terima kasih Naya. Tepuk tangan. Jadi dari sini kita bisa mengambil pembelajaran ya, bahwa dengan kita terbiasa untuk berjanji, menempati janji ya kepada orang lain, itu akan menghasilkan kepercayaan. Baik kepercayaan orang lain terhadap kita, kita terhadap orang lain. Baik, selanjutnya coba untuk kelompok mensyukuri nikmat ya. Bagaimana tanggapan kalian ya hasil dari kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya, silakan Jian untuk berdiri. Oke, baik. Makna yang dapat dipetik yang pertama itu adalah bersyukur atas nikmat ilmu. Dengan belajar dan mengamalkannya, kita dapat menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan akhlak saling tolong menolong. Membantu teman memahami pelajaran juga merupakan bentuk rasa syukur. Yang ketiga adalah mensyukuri nikmat waktu dan kesempatan. Menggunakan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti belajar. Wow, luar biasa Jihan jawabannya. Silakan duduk kembali Jihan. Ya, jadi
setelah kita meyakini dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ya sikap mensyukuri nikmat, itu kita akan bisa mendapatkan ya tambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur, semakin apa? Semakin bertambah apa? Nikmatnya. Akan tetapi sebaliknya, jika kita kufur ya, mendustai nikmat Allah, maka kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan murka dari Allah Subhanahu. Oke anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan ya berbentuk evaluasi pemahaman kalian terhadap materi melalui kuis yang ada di depan. Siap semua? Oke. Baik, kita akan melihat sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Bapak sampaikan melalui kuis ya. Oke, lihat ke depan semua. Bagi nama yang terpilih ya, bagi nama yang terpilih dia untuk maju dan menjawab soal yang Bapak buat melalui kuis. Bisa dipahami semua? Sudah siap semua? Baik. Kita mulai ya. Kita tampilkan nama-nama kalian ada di sini. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Iya. Astar, silakan maju ke depan, Astar. Ya, silakan maju dulu ke depan. Oke, kita mulai. Baik, sudah siap, Astar? Siap. Siap. Ya, silakan dipencet tombolnya. Ya. Ya. Ini Pak, jawabannya Pak. Ya, silakan dipencet. Wow. Ya, oke, silakan duduk Astar. Selanjutnya ya, kita coba lagi. Ya, Saukia. Silakan maju ke depan, Saukia. Ya, silakan Saukia. Luar biasa. Oke, terima kasih Saukia. Baik, alhamdulillah kalian sudah sejauh ini sudah paham sekali ya materinya. Wow, luar biasa istimewa kalian. Baik, selanjutnya kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan dari semua materi yang sudah Bapak sampaikan? Ya, silakan. Sahab, maju ke depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ya. Ya. Dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Nurolis dengan tema bukti beriman, saya dapat menyimpulkan bahwa ada 4 bukti dari beriman tersebut, yaitu ada memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menuntut ayat lain. Nah, ini maksud dari memenuhi janji ini singkatnya adalah melaksanakan dan memenuhi apa yang kita sampaikan kepada orang yang kita janjikan. Contohnya, ketika saya janji kepada ibu saya untuk pulang sekolah setelah jam kabin selesai langsung pulang, makanya saya harus menepati janji tersebut. Nah, poin yang kedua yaitu mensyukuri nikmat. Yang maksud dari mensyukuri nikmat sini adalah menyadari dan juga menghargai setiap karunia dan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kecil apapun nikmatnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bersyukur kita bisa tenang hatinya dan juga ditambahkan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga itu memelihara lisan. Ini maksud dari memelihara lisan ini adalah berhati-hati. Berhati dalam apa? Berhati-hati dalam berbicara. Karena dengan omongan kita bisa menyakiti perasaan kita. Maka dari itu kita harus menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang yang kita ajak berbicara. Nah, yang terakhir itu menutupi aib orang lain.
Dengan kita menutupi aib orang lain, kejar keburukannya dan juga kesalahan dari orang tersebut tidak terungkap, yang akhirnya orang tersebut tidak mendapatkan yang namanya dosa jariah, karena dengan aib itu diumbar akan terus pergi ke orang-orang yang lain dan akhirnya timbul prasangka buruk dari setiap orang tersebut. Mungkin itu saja Pak yang bisa simpulkan dari materi bukti beriman. Wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan. Oke, Pak. Silakan Pak kembali ke tempat. Ya, jadi anak-anak setelah diberikan kesimpulan oleh teman kita Sahab, kita semakin yakin bahwa bukti beriman kepada Allah dengan melalui sikap kita sehari-hari, kehidupan nyata dengan satu, ya, menepati janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, memelihara lisan. Yang keempat, menjaga aib orang lain. Dengan kita menjalankan ini semua, ya, dan membiasakan sikap kita dalam, ya, menjaga lisan, menepati janji, mensyukuri nikmat serta menutupi aib orang lain, itu akan semakin keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semua, selanjutnya Bapak akan memberikan refleksi untuk kalian, refleksi pembelajaran, ya, pada pagi hari ini setelah kita semua menyelesaikan rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, gimana anak-anak semua? Perasaan kalian mempelajari materi pada pagi hari ini? Perasaannya gimana? Senang ya, luar biasa. Baik. Bapak akan memberikan lembaran refleksi pembelajaran. Ya, mohon semuanya dijawab dengan baik ya. Pada kartu lembar refleksi peserta didik, ya. Silakan diisi semua. Baik, sudah semua? Ya, baik. Sekarang dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Terima kasih. Baik. Baik, alhamdulillah anak-anak semua, rangkaian kita sudah selesai. Ya, tadi kalian sudah melakukan refleksi pembelajaran. Selanjutnya, mari sama-sama kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa akhir pembelajaran dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Noval untuk maju ke depan. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, yang baiknya kita berdoa. Isti'adadan. Doaan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma warzuqna tilawatahu al-laili wa Baik, terima kasih Noval telah memimpin doa akhir pembelajaran. Silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anak semua, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, tadi dengan mengucapkan salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Ya, silakan.